Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dava Nasution dengan NPM 24082602007. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok CMH dengan mind map saya yang berjudul Struktur Sel Darah dan Mekanisme Fungsi Seluler. Struktur sel darah dan mekanisme fungsi seluler terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga ada platelet atau trombosit. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Struktur dari eritrosit yang pertama tidak memiliki inti. Hal ini memaksimalkan ruang untuk hemoglobin, memungkinkan lebih banyak oksigen untuk diangkut. Bentuk bikonkav. Desain ini memberikan area permukaan yang lebih luas untuk pertukaran gas, meningkatkan efisiensi transportasi. Membran sel elastis, memberikan kemampuan deformasi saat eritrosit melewati pembuluh darah yang sempit. Gambar Gambar ini, gambar ini menunjukkan proses transportasi oksigen dalam darah oleh sel darah merah. Berikut adalah penjelasan berdasarkan tahapan yang ada dalam gambar. Yang pertama, pengikatan oksigen di paru-paru. Hemoglo- Hemoglobin dalam sel darah merah mengikat molekul oksigen saat darah melewati paru-paru. Oksigen diambil dari udara yang dihirup dan masuk ke dalam darah. Kedua, transportasi oksigen ke organ. Sel darah merah dengan hemoglobin yang telah terikat, oksigen mengalir melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Oksigen ini dibawa ke organ dan jaringan yang membutuhkannya untuk proses metabolisme. Yang ketiga, pelepasan oksigen ke jaringan. Saat sel darah merah mencapai organ atau jaringan yang membutuhkan oksigen, hemoglobin melepaskan molekul oksigen. Oksigen digunakan oleh sel untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi seluler. Proses ini sangat penting untuk kehidupan karena oksigen diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam berbagai fungsi biologis. Adapun fungsi dari eritrosit yang pertama, transportasi karbon dioksida. Eritrosit juga berfungsi mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dibuang. Dan adapun mekanisme dari eritrosit yang pertama, oksigen di paru-paru. Eritrosit menyerap oksigen saat melewati kapiler paru-paru yang kemudian diikat oleh hemoglobin. Kedua, pertukaran gas di jaringan. Oksigen dilepaskan ke sel-sel tubuh sementara karbon dioksida diambil untuk diangkut kembali ke paru-paru. Gambar ini menunjukkan proses pemecahan eritrosit atau sel darah merah dan daur ulang komponennya, terutama hemoglobin. Berikut adalah penjelasan. Yang pertama, eritrosit dan hemoglobin. Eritrosit mengandung hemoglobin yang terdiri dari tiga komponen, ada hemin, zat besi, dan globin. Yang kedua ada hemin. Hemin mengalami proses perombakan dan menghasilkan bilburin, bilirubin, serta biliverdin. Biliverdin kemudian disalurkan ke kantung empedu dan menjadi pigmen empedu. Bilirubin selanjutnya diubah menjadi urobilin atau dikeluarkan melalui urin dan stercobilia atau dikeluarkan melalui feses. Yang ketiga ada zat besi. Zat besi dari hemoglobin tidak dibuang tetapi disimpan dalam hati untuk digunakan kembali dalam pembentukan eritrosit baru. Yang keempat ada globin. Komponen protein dari hemoglobin yaitu globin digunakan kembali dalam proses pembentukan hemoglobin baru. Proses ini menunjukkan bagaimana tubuh mendaur ulang komponen eritrosit yang telah tua atau rusak, sehingga tidak ada bagian yang terbuang sia-sia dan tetap dimanfaatkan untuk fungsi tubuh lainnya. Dan yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Jenis leukosit yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil melakukan fagositosis terhadap patogen seperti bakteri dan virus serta mengeluarkan zat antimikroba. Kedua ada limfosit termasuk T sel dan B sel berperan dalam respon imun adaptif. Tiga ada monosit.
bertransformasi menjadi makrofag untuk membersihkan jaringan dari patogen. Dan adapun fungsi dari leukosit atau sel darah putih, yang pertama ada pertahanan tubuh, identifikasi dan serangan terhadap patogen seperti bakteri, virus, dan sel kanker. Dua, ada peran dalam inflamasi, merespon dan mengatur peradangan untuk membantu proses penyembuhan. Yang ketiga ada fagositosis. Neutrofil dan monosit mengelilingi serta mencerna patogen yang terdeteksi. Dan adapun mekanisme dari leukosit yang itu ada respon imun, limfosit B menghasilkan antibodi untuk menandai patogen, sedangkan T sel menghancurkan sel yang terinfeksi. Dari gambar ini, bagaimana sumsum tulang menghasilkan berbagai jenis sel darah dari sel induk pluripoten melalui diferensiasi menjadi sel limfoid dan sel mieloid. Mieloid. Proses ini sangat penting untuk mempertahankan fungsi imun, transportasi oksigen, dan mekanisme pembentukan darah. Dan adapun yang terakhir itu ada trombosit atau platelet. Struktur dari trombosit adalah tidak memiliki inti. Platelet merupakan patogen kecil dari sel induk mengakriosит dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya. Kedua, ada granula mengandung zat penting untuk proses pembentukan darah, seperti faktor pembekuan dan serotonin. Trombosit memiliki struktur yang kompleks dengan berbagai organel dan sistem membran yang mendukung fungsinya dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Granula Granula dan faktor-faktor yang dikandungnya sangat penting dalam penghentian perdarahan atau hemostasis, serta menjaga keseimbangan dalam sistem pembuluh darah. Dan adapun fungsi dari trombosit, yang pertama pembekuan darah. Platelet sangat penting dalam menghentikan perdarahan dengan membentuk sumbatan di tempat cedera. Kedua, pemeliharaan integritas pembuluh darah, menjaga kekuatan dan kelancaran aliran darah dalam pembuluh darah. Yang ketiga ada adhesi dan aktivasi. Ketika pembuluh darah mengalami kerusakan, platelet menempel pada area luka dan teraktivasi. Dan adapun mekanisme dari platelet, pertama pelepasan granula. Zat-zat dalam granula platelet merangsang pembentukan trombosit dan proses pembekuan darah. Pembekuan darah, platelet, fibrin, dan faktor pembekuan bekerja sama membentuk gumpalan yang efektif menghentikan perdarahan. Dan adapun referensi yang saya dapatkan dari mind map saya tersebut adalah mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.